Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Diperkirakan kemarau panjang tersebut akan dimulai tahun 2019 hingga tahun 2022. Cadangan air dunia saat ini hanya tersisa 3% saja. Lalu apa artinya informasi ini bagi kita? Artinya adalah keluarnya Dajjal telah sangat dekat, dan munculnya Imam Mahdi telah berada di tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Ini berarti apa yang disabdakan Rasulullah telah terbukti. Dalam hadis tentang kisah Tamim Ad-Dari, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tabariyah atau Tiberias, keringnya mata air Zugar, dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi. Dan jika kita mengikuti perkembangan informasi terakhir tentang 3 pertanda tersebut, sudah nyata terjadi. Sudah 2 tahun ini pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi, diikuti dengan semakin minusnya mata air Zugar, dan yang paling mencengangkan adalah surutnya air di danau Tiberias di Israel. Sudah sangat mengkhawatirkan. Danau Tiberias disebut juga Danau Galilea atau Laut Tiberias, terletak dekat dataran tinggi Golan, adalah danau air tawar terbesar di Israel. Danau ini memiliki luas sebesar 166 km persegi dan kedalaman mencapai 43 meter atau 141 kaki. Terletak 211 meter di bawah permukaan laut, danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati yang merupakan danau air asin. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah, meskipun sumber utamanya adalah Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Menanggapi hal ini, ulama sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan muncul setelah kemunculan Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Jika 2 hadis di atas dihubungkan, maka dapat kita simpulkan bahwa Dajjal akan muncul terlebih dahulu saat danau Tiberias menyusut, sehingga setelah itu Ya'juj dan Ma'juj muncul, dan merekalah yang akan meminum danau Tiberias hingga kering. Sejak tahun 1964 silam, air danau tersebut dikuras secara ambisius oleh perusahaan nasional Israel bernama Hamovil HaRZ dan dialirkan ke berbagai penjuru Israel lewat pipa raksasa, kanal, terowongan, hingga waduk buatan dan stasiun-stasiun pemompaan berskala besar. Kini setiap hari rata-rata 1,7 juta meter kubik air dikuras dari danau Tiberias atau sekitar 400 juta meter kubik per tahun. Pemerintah Israel telah mengeluarkan pengumuman bahwa danau Tiberias tahun demi tahun mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Zionis Israel dilanda kepanikan akan penyusutnya danau Tiberias, mengingat danau ini merupakan sumber utama kebutuhan air mereka. Bahkan pemerintah Israel memberikan peringatan khusus kepada masyarakatnya untuk menghemat air. Penyusutan yang signifikan pada danau Tiberias ini selain menyebabkan kepanikan penduduk Yahudi, juga menyebabkan munculnya pulau kecil di tengah danau. Pada September 2016 lalu, seorang fotografer bernama Rahab mengabadikan pulau kecil di danau Tiberias melalui udara. Dengan permasalahan ini, sehingga pemerintah Israel sibuk mencari sumber air lain, salah satunya perencanaan penyulingan air laut. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Dajjal akan keluar dari sarangnya ditandai setelah terjadi kemarau dan kekeringan selama kurun 3 tahun. Dan sebagaimana disebutkan di atas bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika telah memperkirakan kekeringan panjang akan dimulai tahun 2019 hingga 2022. Jika di antara kita ada yang pernah berhaji dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, maka insya Allah pernah berjumpa dengan calon Imam Mahdi di dekat Ka'bah, dan hanya orang-orang khusus saja yang mengetahui tanda-tandanya. Dan kemunculan Imam Mahdi ini seperti yang pernah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW adalah ditandai wafatnya raja yang namanya bermakna nama hewan. Bisa jadi ia adalah Raja Fahd yang berarti singa. Setelah itu terjadi perselisihan dan naik tahta raja yang banyak dosa, kemudian meninggal, kemudian muncul raja yang baik, dan bisa jadi ia adalah Raja Salman. Wallahu a'lam bishawab. Di masa atau setelah masa pemerintahan Raja Salman inilah terjadi pembaiatan atas Imam Mahdi. Dari petanda ayat-ayat kauniyah tersebut, kesimpulannya adalah akhir dari fananya dunia ini sudah demikian dekat. Lalu jika memang terjadi kemarau panjang sampai 2022 nanti, apakah benar kiamat akan terjadi? Jawabannya adalah belum tentu, karena waktu kiamat tiba akan selamanya menjadi rahasia ilahi. Oleh karena itu, marilah kita berbuat baik semaksimal mungkin, dan ajaklah keluarga maupun sahabat setiap berjumpa dimanapun untuk semakin bersungguh-sungguh memperbanyak amal akhirat. Sekian pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat video kali ini. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe atau berlangganan untuk channel ini, agar kita bisa berbagi pengetahuan kepada saudara kita.